Saya pengen jelaskan dulu ke pian-pian semua apa yang disebut dengan pemanasan global. Jadi setiap hari manusia ini selalu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan karbon dan menghasilkan karbon. Sebagai contoh, Anda naik motor, keluar apa di motor? Sepeda motor, asap ya tidak? Nah, asap gas karbon. Kemudian lagi Anda buka lahan, ngapain? Pakai apa? Ketika ngeng 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 ya ngung ngung apa? Censo atau senso ya tidak? Nah, itu juga mengeluarkan karbon. Kemudian apalagi? Nebas, ya tidak nebas. Itu juga mengeluarkan karbon. Jadi setiap hari itu kita pasti melakukan aktivitas yang mengeluarkan karbon. Namun sayangnya adalah pohon yang seharusnya menyerap karbon yang dihasilkan oleh manusia itu mulai ditebangi ya tidak. Karena gini faktanya satu pohon yang ditebang. Nah, kan ditebang, baik ditebang karena kita alih fungsi lahan dan juga mau ditanami sawit ya tidak. Satu pohon itu bisa menyerap sebanyak 20 sampai 25 kg karbon dalam setiap tahunnya. Jadi satu tahun itu ada 20 sampai 25 kg gas karbon yang diserap oleh satu batang pohon. Bayangkan kalau dibabat 1000 pohon, berarti ada 20 sampai 25 ton gas karbon yang tidak terserap oleh tanaman dan pada akhirnya menumpuk naik ke udara. Itu 1000 pohon. Nah, kan begitu. Faktanya lahan 1 hektar itu bisa sampai 500 pohon. Berarti berapa hektar? Cuma 2 hektar. Jadi hutan ketika ditebang 2 hektar itu anggaplah misalnya terdapat 1000 pohon. Nah, dari 1000 pohon tersebut itu mampu menyerap sebanyak 20 sampai 25 ton gas karbon dioksida. Makanya kan alih fungsi yang sampai ribuan hektar, bahkan sampai 1 juta hektar. Kan tadi 2 hektar ya, 2 hektar mampu 20 ton. 2 hektar 20 ton. Nah, kan bayangkan kalau 200 hektar. Nah, berarti sebanyak 1000 ton yang bisa diserap gas karbon. Nah, ini yang dibalak bahkan 1 juta. Nah, kan luar biasa sebetulnya. Nah, dampaknya apa? Gas karbon itu kemudian naik ke udara, ya kan, ke udara. Kemudian dia mempertebal selimut di udara. Nah, selimut ibarat misalnya kan kita ini kan tiap hari misalnya kalau kedinginan kan berselimut ya tidak? Nah, kan berselimut tujuannya untuk menghangatkan. Artinya gini, semakin tebal selimut, semakin hangat tubuh kita ya tidak? Nah, sama dengan gas karbon kemudian naik ke udara, ya, gas karbon naik ke udara, kemudian dia akan menumpuk di langit, menumpuk di udara. Sehingga mempertebal lapisan-lapisan udara. Sehingga membuat namanya pelindung. Nah, atau selimut. Jadi semakin banyak yang naik, semakin tebal selimutnya. Sehingga setiap hari ketika matahari menyinari, langsung menyinari sinar, maka karena selimutnya ini tebal, maka otomatis bumi jadi semakin panas. Jadi dalam 1 tahunnya, maka 1 batang pohon itu mampu menyerap 20 sampai 25 kg gas karbon tersebut. Makanya setiap tahun jadi makin panas. Kenapa? Karena hutan semakin gundul, semakin dibabat ya tidak. Faktanya menurut peneliti para ahli, kenaikan 1 derajat Celcius aja itu mengubah pola budidaya usaha tani. Kenapa? Karena hama jadi semakin banyak. Kalau kita itu kan ketika cuacanya sudah mulai turun, dingin gitu kan, lalu hendak berkembang biak ya ada. Nah, tapi hama itu beda. Kalau cuacanya panas, nah cuaca meningkat, maka hama itu lebih cepat berkembang biak. Yang seharusnya misalnya kan hama itu dalam 1 kali siklus berkembang biak, dia berkembang biak dalam waktu 25 hari, karena cuacanya panas paling 19 sampai 20 hari berkembang biak. Jadi lebih cepat. Makanya ujar pian kenapa pada saat musim kemarau serangan kutu kebul banyak banget. Nah, karena terjadi perubahan pola seperti itu. Kenaikan suhu menyebabkan perubahan pola kehidupan dari hama. Sehingga hama makin banyak menyerang. Lalu dampak lainnya bagaimana ya kan? Nah, faktanya lagi dalam 1 tahunnya itu ada banyak banget air yang bisa diserap oleh pepohonan. Anggaplah misalnya tidak usah banyak-banyak, misalnya dalam 1 hari misalnya. Kita anggap aja dulu misalnya 20 liter aja 1 pohon. Bayangkan kalau kita kalikan dengan 1000 pohon, maka ada berapa air yang bisa diserap? Ada 20 ton air. Nah, itu 1000 pohon. Nah, bayangkan kalau 1 juta batang pohon, maka ada 20.000 ton air yang bisa diserap. Faktanya ketika hujan, itu ada puluhan ribu ton air yang turun dari langit.
maka seandainya pepohonan tersebut mampu menyerap, maka pasti banjir tidak akan terjadi. Kenapa? Karena diserap oleh pepohonan dulu. Nah, ini enggak, pepohonannya ditebang. Akhirnya apa yang terjadi? Airnya langsung turun. Nah, lalu kemudian ketika airnya turun, kemudian membanjiri, berarti airnya sedikit apa banyak? Banyak kan? Nah, ketika terjadi kembali perputaran suhu lagi, maka setelah dingin bakal terjadi apa? Panas. Ketika panas, maka air yang kemudian di bawah yang banyak tadi kemudian menguap, ya tidak? Nah, ketika menguap berarti di atas ini bakalan sedikit apa banyak? Banyak kan? Nah, kemudian ketika menguap banyak berarti di atas ini kan banyak. Makanya hujan jadi sering terjadi karena di atas stok airnya banyak. Maka dari itu kita mesti antisipasi. Nah, kan sudah tahu nih faktanya sekarang ini kan hujan sering banget terjadi karena stok air di atas ini kan banyak. Dimana kan kita sudah belajar bahwa yang namanya hujan itu adalah perputaran air. Jadi airnya sebenarnya mutar dari tanah, kemudian mengalami penguapan naik ke udara, kemudian di udara karena faktor tertentu, kemudian dia turun lagi, kan begitu. Jadi jumlahnya sama. Nah, bayangkan kalau misalnya kan seandainya blek langsung air tanah ini banyak, entah di permukaan atau dalam tanah, diserap oleh pepohonan. Langsung diserap pepohonan. Maka otomatis sudah berkurang air yang menguap, kan begitu, karena diserap untuk tanaman. Ini tidak. Nah, tanaman atau pepohonan dibabat habis. Jadi katanya kan kayu di TV kan yang di Sumatera katanya kayu roboh sendiri. Tidak ada aktivitas penebangan. Penebangannya rata, itu kan kelihatan bekas gergaji. Masa senso miring-miring kan nggak mungkin. Kalau misalnya yang namanya patah itu kan pasti berpola, bahkan kadang ada yang masih nyisa sedikit. Ini enggak gitu kan, mana potongannya rata, apalagi bertulis nomor 1, nomor 2, nomor 3 warna merah, kan nggak mungkin. Jadi kalau dibilang kayu yang di Sumatera itu roboh sendiri, maka jawabannya tidak mungkin, tuh pasti ada aktivitas penebangan karena tidak mungkin rata dan tidak mungkin ada tandanya. Nah, kemudian saya jelaskan lagi soal pohon. Nah, selain dari penyerapan sebanyak 20 sampai dengan 25 kg karbon yang bisa diserap oleh si pohon, nah ternyata dalam satu tahun si pohon ini mampu menyumbang sebanyak 100 sampai dengan 120 kg oksigen. Nah, dan faktanya lagi, oksigen juga dapat mengurangi pemanasan global. Nah, kan biasanya ketika kita capek bersandar di bawah pohon kan dingin, seger, kan begitu. Kenapa jadi seger? Itu bukan naung, bukan itu. Memang betul kan ketika kita capek berteduh di bawah pohon jadi teduh, enak, seger, ya tidak. Tapi bukan masalah teduhnya yang bikin dingin, tapi oksigen yang dikeluarkan oleh pohon. Iya, di bawah pohon itu seger, di bawah pohon itu sejuk, dingin gitu kan, adem. Karena memang pohon itu mengeluarkan oksigen. Nah, jadi dalam satu tahun dia mampu mengeluarkan 100 sampai 120 kg oksigen. Satu pohon. Dan bayangkan kalau misalnya di rumah sakit kan misalnya oksigen Rp2.000 satu kilonya, dan pohon tadi kan berapa, 100 sampai 120 kg oksigen. Maka kalau 100 kg dikali dengan Rp2.000 itu Rp200.000 satu pohon dalam satu tahun. Jadi kalau misalnya Pian di sini memiliki pohon sebanyak 100 pohon, Pian punya tanah yang di sananya ada 100 pohon, dan kemudian dibiarkan dia menyumbang oksigen, maka dalam satu tahun, kan satu pohon tadi 200.000. Nah, maka dalam satu tahun sebetulnya Pian menyumbang Rp20 juta. Nah, itu Pian nyumbang Rp20 juta tanpa Pian sadari. Nah, jadi makanya ulun sebujurnya banyak banget menganjurkan ke kawan-kawan semuanya, kalau memang Pian semua tidak mampu untuk mengeluarkan sedekah banyak, tidak mampu untuk beramal banyak karena uangnya terbatas, maka tanam pohon. Maka dengan menanam pohon ya, satu pohon dapat mengeluarkan anggaplah misalnya 100 kg oksigen per tahunnya. Kemudian Pian nanam tidak usah banyak-banyak, 10 pohon aja setahunnya. Dan 10 pohon itu dirawat sampai Pian meninggal nanti, misalnya kan begitu. Maka satu pohon tadi 200.000, 10 pohon berarti 2 juta. Dalam satu tahun Pian menyumbang Rp2 juta. Umur Pian misalnya 60 tahun dan Anda mulai nanam di usia misalnya 30 tahun. Berarti 30 tahun, maka 30 dikali 2 itu sama dengan Rp60 juta Pian menyumbang. Iya, untuk kemaslahatan. Jadi jangan kira nyumbang tuh pakai duit, enggak. Nyumbang dengan nanam pohon juga nyumbang.
Nah, makanya ujar orang kenapa kenapa orangnya perajakian, kemudian kenapa hidupnya tenang, kenapa hidupnya tidak banyak masalah. Padahal beramal jarang. Iya, beramal yang kita lihat selama ini kan kita berpikir beramal itu nyumbang duit, jawabannya tidak. Beramal itu tidak hanya menyumbang duit, tidak. Beramal itu dengan kita nanam pohon, kemudian pohon menghasilkan oksigen itu juga nyumbang. Iya, kita tidak sadar di situ. Nah, jadi cara beramal paling dahsyat luar biasa. Saya bilang nggak usah banyak-banyak, 10 pohon aja dan dirawat sampai kita meninggal. Itu sudah menyumbang 2 juta rupiah per tahunnya. Mirip seperti kita berkurban Idul Adha. Nah, jadi pian pahamilah di situ. Jadi ini hanya pembukaan ke pian-pian semua, gesan kita membuka wawasan. Nah, membuka wawasan kenapa kok ternyata perubahan cuaca ini terjadi luar biasa. Nah, disebabkan karena ulah kita sendiri. Jadi pian-pian di sini kalau siapa tahu misalnya kan mau buka lahan. Kan buka lahan otomatis bakal terjadi aktivitas penebangan. Maka kalau terjadi penebangan maka tanamlah tanaman seberapa banyak yang pian tebang tanamlah di lain. Pian nebang misalnya gini lah. Nah, ini lagi. Ketika Anda nebang sebanyak 10 pohon. Ya, berarti Anda mengurangi rezeki bumi 2 juta rupiah dalam setahunnya. Jadi kalau kita nebang pohon, ini prinsip saya ya. Kalau kita nebang sebanyak 10 pohon, tanamlah 10 pohon lagi. Nah, jadi kita memang betul kan kita mau usaha di sini, tapi jangan sampai usaha kita itu merugikan orang, merugikan bumi, merugikan alam kita. Nah, kita nebang di sana karena memang kita tidak bisa juga kan karena memang sudah faktor pencarian kan begitu. Maka kalau sudah terjadi penebangan, maka tanam. Berapa banyak yang kita tebang, kita tanam segitu juga. Nah, dan usahakan betul-betul tumbuh. Nah, maka dia akan tumbuh kembali, kemudian mengganti apa yang sudah tadi yang kita tebang tadi. Lalu, kalau misalnya kita nebang pohon, misalnya kan, lalu gantinya dengan pohon apa? Boleh terserah pohon apa, yang penting pohon yang setara tingginya, yang juga setara akarnya. Jangan mentang-mentang habis dikasih tahu PPL, habis nebang pohon, tanamlah pohon, tanamnya sawit. Ya, luput juga. Sawit itu akarnya pendek, akarnya itu serabut. Akar tuh ada 2, serabut dan tunggang. Nah, serabut itu melebar, kalau tunggang ke bawah. Nah, jadi kalau siapa tahu misalnya, oh ya mentang-mentang dikasih tahu BPL, habis nebang pohon, tanamlah pohon, tanamnya sawit. Iya, kalau memang mau ditanami sawit, ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting gitu kan, kita nebang misalnya 500 pohon, tanamlah sawit 500 pohon lagi. Maka kita masih punya hutang 500 pohon yang sudah kita tebang. Nah, tanam tanaman di lain. Intinya tanaman yang sejenis seperti yang Anda tebang sebelumnya. Karena manfaatnya luar biasa, dampak bagi bumi kita ini luar biasa. Makanya pian-pian semua pahami di sinilah. Mudah-mudahan kita jadi jauh lebih baik lagi, iklim kita ini jadi lebih baik lagi lah. Nah, mau diganti pakai rambutan? Boleh. Mau diganti pakai durian? Boleh. Nah, jadi silahkan mau diganti dengan nangka misalnya, kemudian mangga, asam, kasturi, dan lain sebagainya silahkan. Yang penting pohonnya diganti, yang penting apa yang sudah Anda ambil itu diganti.